Film kali ini bercerita mengenai perjalanan hidup seorang bocah yatim piatu yang hidup sendirian di jalan hingga keadaan membuatnya menjadi seorang gangster pembunuh berdarah dingin. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Berawal ketika seorang mafia bernama Milo membunuh kedua orang tua dari bocah yang bernama Castor. Diketahui kalau Milo menganggap ayah Castor telah berkhianat kepadanya dalam bisnis pengedaran heroin. Milo yang melihat Castor ketakutan, ia pun membiarkan Castor untuk tetap hidup. From that very and evil. Milo kemudian membawa Castor ke sebuah hutan, di mana Milo meminta Castor untuk tidak melupakan kalau ia adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun Castor hanya terdiam layaknya orang bisu. Milo pun lalu memberikan beberapa permen serta uang untuk Castor agar ia dapat bertahan hidup. With my parents dead, the easiest thing to do was crawl. Hari demi hari pun terus berlalu. Uang pemberian Milo sekarang semuanya sudah habis. Castor pun terpaksa memungut makanan dari tempat sampah untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dan kini, ia hidup sebatang kara di hutan dekat pemukiman warga. Hingga sebuah hal tidak menyenangkan terjadi kepadanya, di mana ada seorang pria mahu yang datang untuk mencoba lubang suci milik Castor. Untungnya Castor berhasil melawan dan menyelamatkan kesucian lubang miliknya. My only option was to. Beberapa tahun kemudian, terlihat Castor yang sudah tumbuh dewasa. Ia kini memilih bekerja sebagai seorang perampok untuk dapat menghidupi dirinya. Di mana hasil dari perampokan itu, ia gunakan untuk minum di sebuah bar yang biasa ia jadikan untuk tempat merenung. Di sana ada seorang mafia bernama Patrick bersama anak buahnya yang sangat berisik. Hingga hal itu mengganggu Castor. But if you're looking for trouble, Setelah kejadian itu, Castor kembali merampok seseorang. Namun kali ini ia salah target, karena orang yang ia rampok adalah pemilik halaman rumah tempat Castor tidur sekarang. Pria tersebut bernama Romeo. To remember most faces. Esoknya Romeo bersama rekannya. Mereka pergi mendatangi Castor yang sedang tertidur di halaman rumahnya. Romeo meminta rekannya itu untuk segera menghabisi Castor. Namun ternyata Castor mengenal rekan dari Romeo yang tak lain dan tak bukan adalah Milo, orang yang dulu menyelamatkan hidup dari Castor. There he was. The man that saved my life. The man I owed everything to. Di rumah, Castor terus berterima kasih kepada Milo karena telah menyelamatkan hidupnya. Hingga Milo pun meminta Castor untuk berhenti merengek. Di sini Castor diperkenalkan dengan istri Milo yang bernama Maria. Milo yang mendengar perbincangan mereka sangat manis. Ia pun dibuat marah dan meminta Maria untuk pergi. Milo kemudian menawarkan sebuah bisnis kepadanya agar Castor bisa hidup lebih layak. you see, I started from nothing. Well, fuck off. Malamnya terlihat Castor yang sedang berjalan di tengah dinginnya malam, yang mana pada malam itu Milo tidak memberinya izin untuk menginap. Castor pun kemudian merampok sebuah minimarket, di mana dalam kejadian itu Castor untuk pertama kalinya ia melakukan sebuah pembunuhan. Dan anehnya, tak ada rasa takut atau penyesalan sama sekali dari raut wajah Castor. This was the first life I've been sure I had taken. Esoknya Castor pergi ke rumah Milo, namun Maria mengatakan kalau Milo belum pulang kerja. Di sini Maria pun menyuruh Castor untuk masuk serta menunggu Milo di dalam. Tak lama Milo pun pulang. Di sini mereka berdua pun langsung membicarakan bisnis yang kemarin mereka bicarakan, di mana Milo memberi Castor 1 kilogram heroin seharga $30.000, sehingga Castor bisa menjualnya senilai $40.000. Dan di sini Castor pun langsung sepakat akan tawaran dari Milo. The magnitude of my task began to. Castor melakukan transaksi dengan Romeo di sebuah pemakaman.
Lalu ia membawa heroin itu ke sebuah markas dari salah satu gangster. Castor menawarkan heroin itu seharga $38.000. Namun sebelum itu, si bos gangster meminta untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan setelah mencobanya, si bos gangster menganggap kalau barang itu adalah barang palsu. Di sini ia pun segera meminta anak buahnya untuk mengusir Castor. Castor kemudian memberitahukan hal itu kepada Milo, yang mana Milo sangat dibuat marah olehnya. Ditambah lagi dengan ketidakprofesionalan dari Castor ketika beroperasi, di mana Castor mengaku bahwa ia tidak membawa pistol serta rompi anti peluru. Milo pun kemudian memberinya sebuah pistol serta rompi anti peluru, di mana Castor berjanji akan mengambil barang milik Milo dalam 1 jam ke depan. I always felt during times of extreme adrenaline a good... Dengan membawa pistol yang hanya berisikan 7 peluru, Castor pun kembali ke markas gangster itu dan membantai mereka semua. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Akhirnya Castor pun berhasil mengembalikan barang itu kepada Milo. Meskipun tidak lengkap 1 kilogram, namun Milo menghargainya. Bahkan ia sempat berniat memperkenalkan Castor kepada bos gangster terbesar di kota itu yang bernama Felipe. Castor sendiri selalu menuruti apa yang diinginkan oleh Milo, karena baginya Milo adalah satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga. Lower than the dirt under your feet, just like you. Esoknya Milo mengajak Castor untuk pergi ke markas dari Felipe, yang mana ternyata Felipe telah mendengar apa yang belakangan ini telah Castor lakukan, di mana ia berniat untuk menjadikan Castor sebagai seorang pembunuh bayaran yang akan menyingkirkan musuh-musuhnya. Felipe kemudian memberikan tugas tertulis kepada Castor, namun Castor tidak bisa membacanya karena memang sejak kecil ia hidup di jalan serta tak pernah mengenyam pendidikan. Di sini Milo pun membantu Castor agar ia paham dengan tugasnya. Target pertama dari Castor adalah seorang pengedar bernama Amarildo yang beroperasi di sebuah kedai kopi, di mana Amarildo telah menolak bernegosiasi dengan Felipe, sehingga ia pun menginginkan Amarildo untuk mati. Dengan sekejap, Castor pun berhasil membunuh Amarildo beserta kedua anaknya. Semenjak saat itu, Castor mendapat tempat tinggal di sebuah kabin yang terletak di depan rumah Felipe. Kini ia bisa tidur dengan nyaman serta mendapat makanan yang cukup. Namun Castor tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya atas kematian kedua orang tuanya. Dikarenakan Castor yang tidak bisa membaca, sekarang Felipe memberikan tugas kepada Castor melalui media foto agar mudah dipahami. Tugas demi tugas pun Castor dapatkan, di mana ia harus membunuh setiap orang yang ada di dalam foto yang diberikan oleh Felipe. Castor menyelesaikan tugas demi tugasnya dengan sangat mudah, hingga ia diberi sebuah jas oleh Felipe sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja bagus dari Castor. Singkat cerita, pada hari Natal, Castor mengenakan jas itu dan pergi ke rumah Milo untuk memberinya hadiah. Kemudian Milo pun mengajaknya masuk untuk makan bersama. Di sini Maria sangat menyukai hadiah dari Castor, namun Milo yang merasa kalau Maria terlalu berlebihan, ia pun bersikap kasar kepadanya, hingga membuat Maria pergi meninggalkan meja makan. Hey, look, is that not a gift? Yeah, is that not a gift? Milo kemudian menyarankan kepada Castor agar ia tidak menikah, karena menurutnya menikah hanyalah jalan menuju kesengsaraan. Lalu Milo menyinggung kinerja bagus dari Castor,
Di sini Milo menegaskan kepada Castor bahwa ia tidak boleh mengkhianati Felipe, karena Felipe akan menghabisi setiap orang yang akan mengkhianatinya. Tak lama Maria tiba-tiba datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Milo. Namun Milo menganggap kalau Maria hanyalah menggeretak serta bercanda. Namun tiba-tiba Castor yang melihat orang yang menyelamatkan hidupnya dibunuh di depan matanya. Ia pun sangat marah dan langsung menyerang Maria. Namun entah mengapa, di sini Castor tidak membunuh Maria dan pergi begitu saja. A man that saved my life. Berita duka itu ternyata terdengar sampai kepada Felipe, di mana ia menyarankan agar Castor membunuh Maria. Felipe mengatakan kalau Milo tentunya menginginkan Maria untuk mati setelah ia membunuhnya. Di sini Castor pun mengiyakan hal itu karena sekarang ia telah kehilangan arah untuk hidup. Yang mana sebelum Milo meninggal, ia selalu dibimbing dan diarahkan oleh Milo. Dan sekarang ia akan menurut kepada Felipe. We are not animal. Malamnya Castor pergi ke rumah Maria untuk membunuhnya. Namun ia dipergoki oleh ayah Maria, yaitu Mario, di mana Mario tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan shotgun ke arah Castor. Kemudian Maria keluar dan menenangkan ayahnya. Ia melakukan pembelaan terhadap Castor dengan mengatakan kalau Castor adalah orang baik. Di dalam sempat terjadi ketegangan antara Castor serta Mario, di mana Castor berhasil merebut shotgun milik Mario dan berbalik menodongkannya ke arah Mario. Maria yang menyaksikan hal itu, ia pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar mereka berdua bisa tenang. Setelah Castor dan Mario bisa tenang, mereka bertiga pun berbincang. Dan di sini, terlihat Castor dan Maria nampak saling menyukai satu sama lain. Sementara itu, Felipe yang mengetahui kalau Maria masih hidup, ia pun marah kepada Castor. Ia kemudian kembali mencoba untuk membujuk Castor agar membunuh Maria. Salah satu anak buah Felipe yang bernama Damien, ia mencoba menawarkan diri untuk membunuh Maria. Akan tetapi, di sini Felipe tidak setuju akan hal itu. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Castor kembali ke rumah Maria dan bertekad untuk membunuhnya. Namun tanpa disangka, Castor justru menghabiskan malam bersama Maria dengan bermain sarang goyang. Esoknya, Castor memberitahu Mario kalau anaknya sedang diincar oleh Felipe. Mario pun kemudian bertekad untuk membunuh Felipe, namun tidak segampang itu, karena Felipe adalah orang yang paling berkuasa di wilayah itu. Castor kemudian pergi ke sebabar. Di sana ia diberi nasihat oleh penjaga bar yang bernama Bobby. Bobby yang melihat Castor sedang memiliki masalah percintaan, ia pun mencoba memberinya motivasi dan menceritakan kisah sedih tentang perjalanan cintanya. Setelah merasa lebih tenang, Castor pun kembali ke rumah Maria dan memutuskan untuk membunuh Felipe bersama Mario. Kemudian Mario mengajak Castor pergi ke sebuah gereja. Di sana Castor disumpah oleh Mario untuk menjaga Maria jika nanti Mario tidak selamat. Are you going to take care of my daughter? Boy. Esoknya Castor, Maria, serta Mario, mereka pun pergi mendatangi markas dari Felipe. Di sini Castor meminta Maria untuk menunggunya di luar, sementara ia serta Mario akan masuk ke dalam. Walk through the valley of the shadow of death. My cup runneth over. Di dalam ternyata Felipe telah menyiapkan anak buahnya untuk menyambut Castor serta Mario.
yang mana ketika Mario menembak Felipe, mereka menghujani Castor serta Mario dengan tembakan. Untungnya Castor berhasil selamat, namun tidak dengan Mario, ia harus tewas. Setelah Felipe meninggal, kini bisnisnya dijalankan oleh Romeo karena ternyata Castor, Romeo serta Damien mereka telah bersekongkol untuk membunuh Felipe. Sementara Castor, ia sekarang telah resmi menikah dengan Maria, di mana setiap harinya Maria mengajarkan Castor untuk membaca serta menulis. Kini Castor pun dapat menjalani hidup secara normal seperti orang-orang pada umumnya. A sense of family. I felt like a real man. Suatu hari ketika Castor akan pergi, tiba-tiba ia dihampiri oleh Patrick yang langsung menembaknya. Namun untungnya Castor berhasil selamat berkat rompi anti peluru yang ia pakai. Castor kemudian berkata kalau Milo telah menyelamatkan hidupnya untuk yang kedua kalinya, dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.